Pemirsa, pasar modal selalu bergerak dinamis. Nah, bagaimanakah kita sebagai investor dapat menyikapi dan menangkap peluang yang ada dari dinamika pasar ini? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Bapak Alvin Patisahusiwa, Direktur Investasi dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi, Pak Alvin. Selamat pagi, Mbak Chandra. Pak Alvin, ini kalau kita lihat kondisi pasar modal akhir-akhir ini sangat fluktuatif, Pak. Ini indeks pasar saham maupun obligasi bisa naik, tiba-tiba bisa turun. Penyebabnya apa sih, Pak? Kalau kita melihat baik dari masa lalu sampai pun nanti masa mendatang, memang indeks dari pasar saham maupun obligasi akan selalu berfluktuasi. Justru itulah dinamika dari pasar modal. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya ada dua sebenarnya, Mbak Chandra. Yang pertama, kalau kita lihat faktor fundamental. Nah, faktor fundamental ini kita bisa lihat dari seperti misalnya kondisi makroekonomi. Baik kondisi makroekonomi secara global maupun kondisi ekonomi Indonesia misalnya secara spesifik. Yang kedua, kondisi mikroekonomi. Kondisi mikro ini sebenarnya kondisi yang terjadi di dalam perusahaan. Dan perusahaan ini juga selalu berubah, melakukan perubahan, ada dinamika perusahaan di situ. Dan ini yang kita lihat sebenarnya kondisi fundamental yang harus kita cermati. Yang kedua adalah faktor sentimen. Faktor sentimen itu adalah faktor-faktor kecil yang mempengaruhi sebenarnya pergerakan ini. Dan faktor sentimen ini bisa terjadi misalnya kalau misalnya ada arus dana asing yang masuk ke dalam pasar modal kita, sebenarnya tidak ada perubahan dari faktor fundamental, hanya tetap menjadikan membuat pasar saham kita tiba-tiba bisa bergerak naik atau turun. Nah, ini sebenarnya faktor sentimen. Nah, sebetulnya faktor apa sih yang harus lebih kita perhatikan kalau begitu, Pak? Faktor fundamental atau faktor sentimen? Dua-duanya penting sebenarnya. Tapi yang paling utama pada waktu kita ingin berinvestasi yang harus kita lihat adalah faktor fundamental. Karena faktor fundamental ini adalah faktor yang bisa membuat kita mencapai tujuan investasi kita. Faktor sentimen juga penting, tapi faktor sentimen ini biasanya terjadi dalam jangka pendek. Nah, faktor sentimen ini jangan sampai membuat faktor yang membuat jangka panjang kita itu jadi berubah. Faktor sentimen ini bisa kita jadikan sebagai peluang untuk apakah kita bisa masuk lebih banyak lagi atau kita bisa menahan diri untuk tidak masuk dulu sementara. Tapi berinvestasi kalau saya harus terus memperhatikan faktor fundamental, sentimen di pasar bagaimana, agak rumit, Pak. Ada nggak cara yang gampang barangkali untuk saya bisa berinvestasi? Oke, investasi bisa dua. Yang pertama investasi langsung maupun investasi secara tidak langsung. Investasi langsung ini bisa kita lakukan dengan cara membeli saham atau obligasi secara langsung. Kita beli saham, tentu saja yang harus kita ketahui adalah bagaimana sebenarnya prospek dari perusahaan itu. Karena membeli saham adalah seperti kita membeli perusahaan. Kita harus tahu bagaimana manajemennya apakah baik atau tidak, bagaimana peluang dari sektornya apakah baik atau tidak, bagaimana pertumbuhan pendapatannya baik atau tidak. Nah, ini merupakan faktor fundamental, faktor dasar yang harus kita ketahui dalam sebelum berinvestasi. Dan untuk itu tentu saja harus ada pengetahuan yang cukup. Yang pertama harus ada pengetahuan yang cukup, harus ada dana yang cukup untuk itu, dan yang ketiga juga harus ada waktu yang kita sediakan untuk menganalisa perubahan-perubahan apa yang terjadi. Oke, ini kalau para ekonom ini memprediksi tahun ini, Pak, tahun 2014 ini sebagai kondisi makroekonomi Indonesia yang tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Tepat nggak kalau tahun ini saya mulai berinvestasi? Saya kurang setuju atas pendapat itu karena saya lihat sebenarnya penyesuaian sudah terjadi di akhir tahun 2013, terutama di semester kedua 2013. 2014 bagi saya merupakan tahun stabilisasi, sehingga kita perlu stabilisasi untuk bisa mendapatkan peluang yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia. Dan yang harus diingat justru pada tahun-tahun di mana dianggap tahun ini merupakan tahun yang kurang baik, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kita bisa mendapatkan peluang investasi yang memberikan return yang jauh lebih baik dibandingkan kalau kita misalnya baca di koran kemudian tahun ini merupakan tahun yang baik, karena biasanya harganya juga udah naik. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Alvin atas informasinya, pastinya mudah-mudahan masyarakat lebih melek akan investasi setelah ini. Terima kasih Pak Alvin. Dan demikianlah perbincangan kita di pagi hari ini, pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.